Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online masih tentang remuneration ya. Jadi mengenai salary grading. Tadi saya sudah cerita mengenai syarat dan kemudian juga tujuan kebijakan remunerasi untuk attract top talent, meningkatkan mutu SDM dan juga menjaga mengelola biaya pegawai. Nah di dalam slide berikutnya ini saya ngasih satu filosofi ya mengenai pemberian gaji dan bonus ya, filosofi pemberian gaji dan bonus. Jadi ada dua tipe filosofi mas, yang pertama disebut entitlement, yang kedua performance ya. Jadi kalau entitlement itu mungkin ya ini mas ya, berdasarkan senioritas ya urut kacang. Kalau performance ya berdasarkan, tidak berdasarkan lama kerja, tapi berdasarkan prestasi ya, bukan senioritas. Yang kedua kenaikan gaji dilakukan pada semua pegawai. Ya. Kalau performance ya, kalau kinerjanya buruk ya tidak ada kenaikan gaji. Bisa zero kenaikannya kalau KPI-nya atau performance appraisal-nya buruk. Kemudian yang entitlement ketiga ini ada garansi kenaikan peringkat dalam kurun waktu tertentu ya. Ini mirip PNS ya. Dalam 4 tahun dijamin Anda naik pangkat gitu ya. Itu juga kurang pas. Kalau 4 tahunnya nggak ada prestasi ya buruk juga. Nah kalau ini performance ini struktur gaji berdasarkan pasar ya. Kemudian perbandingan dengan industri sejenis, kalau ini industri lain. Yang entitlement ini Santa Claus bonus dibandingkan dengan bonus dikaitkan dengan kinerja. Santa Claus bonus itu maksudnya bonus yang tadi sama rata sama rasa gitu ya. Semua orang dapat bonus yang sama, entah kinerjanya istimewa ataupun brekele gitu ya, abal-abal ya. Jadi kalau Anda lihat ini ya, lebih baik kita fokus pada performance mas ya. Jadi lebih fair, istilahnya itu meritokrasi. Berdasarkan kinerja, bukan berdasarkan senioritas, ya dijamin kenaikan pangkatnya itu buruk itu, ya. Membuat kinerja orang tidak terdorong, ya. Karena ada sebuah riset dalam teori ekonomi, kalau Anda memberikan insentif yang sama kepada semua orang tanpa membedakan kinerjanya, lama-lama orang yang berprestasi tinggi akan makin malas untuk punya prestasi. Ngapain saya kerja keras karena gajinya toh sama dengan yang tidak berprestasi. Sehingga kinerja Anda in the long run akan makin turun. Ya, jadi yang bagus-bagus tadi akan meniru yang jelek-jelek tadi. Ya. Sehingga in the long run kinerja organisasi Anda tidak efisien, tidak efektif, dan penuh birokrasi dan bisa akhirnya kolaps gitu ya. Bangkrut. Nah di bagian berikut ini saya cerita mengenai, bisa Anda lihat ya di slide berikutnya ya, faktor-faktor yang mempengaruhi standar gaji ya. Bisa Anda lihat itu, mari coba kita simak bersama. Yang pertama ketetapan pemerintah ya. Jadi dalam hal ini banyak perusahaan berpegang pada ketentuan UMK ya, sebagai pegangan untuk menetapkan tingkat upah patokan bagi perusahaannya. Tentu saja ini hanya berlaku untuk jabatan pelaksana tingkat rendah ya, operator buruh. Kalau karyawannya di kantor mungkin lebih tinggi sedikit ya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi gaji ya tingkat gaji di pasaran. Dalam hal ini perusahaan akan mengacu pada besarnya gaji yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan lain, terutama yang beroperasi pada industri atau sektor yang sama. Perusahaan bisa memutuskan untuk menyamai harga pasar atau melebihinya sedikit tergantung pada strategi dan kemampuan. Tingkat upah yang berlaku di pasaran diperoleh melalui kegiatan benchmarking atau survei imbalan atau survei gaji. Jadi ini mas ya, dua faktor pertama yang memengaruhi standar gaji ya, ketetapan pemerintah, tadi saya sudah cerita mengenai UMK, dan yang kedua tadi, tingkat gaji di pasaran ya, tadi saya sudah cerita juga salary survei. Anda bisa melakukan salary survei ya, Anda itu di atas rata-rata industri atau di bawah rata-rata industri ya. Jadi sekali lagi tadi, kalau saya bilang kalau fresh graduate, kalau Indonesia itu sekitar kisarannya antara 3-4 juta ya. Gaji untuk fresh graduate untuk perusahaan yang rata-rata. Kalau perusahaannya lumayan bagus ya 5 jutaan. Perusahaannya hebat lagi kayak Unilever tadi, kayak Bank Indonesia, ya uangnya banyak, Bank Indonesia itu yang mencetak uang gitu ya. Fresh graduate aja sudah 7-8 juta ya. Untuk fresh graduate mas ya, baru lulus belum punya pengalaman gajinya sudah segitu, itu luar biasa. Dulu saya waktu kerja pertama kali di tahun 96 itu gaji saya cuma 1,3 juta mungkin itu. Saya dulu pernah kerja mas di Indofood, ya, jadi manajemen trainee. 2 juta atau 1,5 juta, saya lupa ya.
Tapi setelah lulus manajemen trainee langsung 3 juta kalau tidak salah. Ya. Nah, saya nggak tahu ya gaji Anda sekarang berapa gitu ya. Jadi itu Mas ya, tingkat gaji di pasaran dilihat gitu ya. Nah kemudian faktor yang mengaruhi standar gaji yang berikutnya ada 2 nih di slide berikutnya bisa Anda lihat. Yang pertama kemampuan perusahaan ya. Kemampuan perusahaan ini adalah company's ability to pay ya. Dalam hal ini yang menjadi acuan utama adalah kemampuan finansial perusahaan untuk membayar. Perusahaan mungkin ingin membayar gaji seperti yang dibayar perusahaan lain, tapi pada saat itu kondisi perusahaan belum memungkinkan ya, kemampuan perusahaan. Yang berikutnya kemauan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan tidak memedulikan harga pasar ataupun faktor-faktor lain, tapi hanya berpegang pada apa yang menurut mereka wajar. Jadi 2 hal ini Pak ya, kemampuan yang pertama tadi ya, kalau perusahaan Anda profitnya miliaran ya mungkin lebih tinggi ya, atau omsetnya miliaran, ratusan miliar atau triliunan, mungkin gajinya bisa lebih tinggi ya. Kayak perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan minyak itu kan untungnya gede Mas ya, triliunan, sehingga gajinya tinggi. Misalnya fresh graduate di Chevron itu perusahaan minyak besar di Riau ya, pusatnya di Amerika, itu fresh graduate-nya bisa sampai 10 juta. Ya, fresh graduate untuk engineering misalnya, mechanical engineering, lulus S1 teknik mesin, kerja di Chevron. Langsung gaji pertama sebagai seorang sarjana baru lulus itu 10 juta. Ya, itu luar biasa. Kenapa? Karena Chevron perusahaan minyak raksasa, sehingga gajinya sangat tinggi. Kalau perusahaannya misalnya PT Rindu Order gitu misalnya, PT Rindu Order gitu ya, mungkin kecil ya, mungkin gaji fresh graduate-nya paling bahkan cuma 2 juta ya, di bawah UMK. Ini kemampuan Mas, tapi yang kedua tadi kemauan perusahaan. Kemauan tuh ownernya lah, ownernya baik hati atau pelit gitu ya. Kalau pelit ya repot ya. Misalnya kayak Bank BCA itu besar skalanya, luar biasa. Oh, ya gajinya profitnya juga triliunan gitu ya. Tapi gaji karyawannya ya tidak tinggi-tinggi amat ya. Gaji karyawannya istilahnya tidak semewah Unilever misalnya. Bonusnya ke karyawan juga tidak sehebat Telkomsel misalnya. Karena mungkin tadi filosofi pemilik BCA ini efisien ya. Bahasa lainnya pelit gitu ya. Bahasa canggihnya efisien. Padahal profitnya sudah sampai triliunan ya. Jadi seperti itu Mas ya, kemampuan dan kemauan perusahaan. Yang berikutnya adalah ini Mas, ya bisa Anda lihat di slide berikutnya. Faktor-faktor yang mengaruhi standar gaji juga kualifikasi SDM yang dicari. Kualifikasi SDM yang digunakan oleh perusahaan sangat ditentukan terutama oleh tingkat teknologi yang digunakan olehnya dan segmen pasar di mana perusahaan tersebut bersaing. Yang berikutnya tuntutan pekerja. Tuntutan pekerja akan menentukan pula tingkatan imbalan yang dibayar perusahaan. Tuntutan pekerja dan kemampuan perusahaan biasanya akan dipertemukan dalam meja perundingan dengan cara musyawarah atau tawar-menawar. Jadi yang berikutnya ini kualifikasi SDM ini Mas, ini kunci nih Mas ya. Memang misalnya kalau Anda mencari programmer itu biasanya gajinya lebih tinggi karena selangka, profesi langka, programmer. Ya, jadi langka. Jadi karena langka susah nyarinya dan mahal. Anda bersaing tidak hanya dengan perusahaan Indonesia kalau Anda mencari programmer yang bagus. Karena banyak programmer Indonesia sekarang yang kerja di Singapura. Apalagi ini sudah ada masyarakat ekonomi ASEAN ya. Tenaga kerja Indonesia bisa ke Singapura, tenaga kerja Vietnam, Malaysia, Singapura juga bisa ke Indonesia. Sepanjang perusahaan Indonesia bisa sanggup membayarnya Mas ya. Kita nggak usah takut juga ya. Maksud saya orang-orang Singapura, orang-orang Malaysia mungkin juga enggan ke sini kalau gajinya di sini tidak tinggi kan begitu ya. Tapi sebaliknya kita juga bisa menyerbu Malaysia, menyerbu Singapura dan itu sudah terjadi ya. Banyak pilot yang kerja di Singapura, maskapai di Malaysia, maskapai Singapura, banyak programmer yang kerja di Singapura, di Malaysia, bahkan di Silicon Valley. Itu namanya brain drain. Jadi orang-orang terbaik, orang-orang hebat malah pergi dari negaranya. Nah sudah, kalau kayak gitu Anda makin susah nyari programmer hebat. Ya, Anda bersaing dengan perusahaan tidak hanya dari Indonesia, perusahaan dengan Singapura yang gajinya mungkin pakai dolar. Ya. Jadi makin langka posisinya ya makin bahaya. Dan ini saya mau ngasih tahu nih Mas, ada sebuah survei dari Boston Consulting Group
ya lembaga konsultan dunia yang meramalkan pada tahun 2020 sampai 2025 di Indonesia ini kita akan kekurangan sampai sekitar 40% manajer. Ya, bayangkan. Kenapa? Karena bisnis Indonesia itu tumbuhnya cepat banget karena pasarnya meledak. Ada ledakan kelas menengah. Sebaliknya SDM yang tingkat manajer yang handalnya itu tidak banyak pasokannya. Ya. Jadi kita akan kekurangan manajer sampai 40% kata laporan riset Boston Consulting Group. Ya. Manajer yang andal loh mas ya, bukan manajer yang abal-abal, bukan fresh graduate yang pengangguran itu, tapi manajer yang andal. Apa implikasinya? Ya tentu gaji manajer akan makin naik. Kenapa? Karena permintaannya tinggi, demand-nya tinggi, pasokannya terbatas. Hukum ekonomi mengatakan ketika supply-nya terbatas, demand-nya tinggi ya harga naik. Sehingga gaji manajer itu saya memprediksi di tahun-tahun 2025-2020 gaji manajer mungkin bisa sampai 40 juta per bulan. Sekarang sudah banyak ya perusahaan di Indonesia yang gaji manajernya 40 juta per bulan. Tapi tahun 2020, tahun 2025 akan makin lazim gaji seorang manajer itu 40 sampai 50 juta per bulan. Nah, sanggup nggak perusahaan Anda ini? Ya. Jadi kualifikasi manajer itu makin langka. Ya. Dan yang pertama itu ya manajer. Yang kedua posisi teknik engineering. Di Indonesia ini penganggurannya sarjana S1 yang menganggur itu sekitar 400.000 mas. 400.000 sarjana S1 itu menganggur. Saya pernah menulis di blog saya, kenapa banyak pengangguran, karena macam-macam ya, salah satunya yaitu tadi, terlalu banyak sarjana yang lulusannya itu sosial, humaniora. Ya, hukum, sospol, ekonomi gitu ya. Padahal Indonesia yang sangat kekurangan bukan sarjana sosial humaniora, yang sangat kekurangan kita itu kekurangan sarjana engineering, sarjana teknik. Ya. Teknik sipil, teknik mesin, terutama teknik elektro gitu ya. Sehingga gaji sarjana-sarjana teknik ini mungkin juga akan makin meningkat sejalan dengan kelangkaan itu. Yang bahaya adalah sudah kuliah 5 tahun di sarjana teknik, tapi ketika lulus kerjanya di bank gitu ya, tidak cocok juga ya mas. Tapi kalau kembali ke tadi ya, jadi artinya kualifikasi SDM yang dicari itu seperti apa? Makin susah, ya misalnya tadi manajer sekali lagi akan makin langka, manajer marketing, manajer SDM, manajer keuangan, manajer produksi, ya, manajer business development itu makin susah dicari, yang handal ya, sehingga gaji mereka daya tawar mereka meningkat, karena pasokannya terbatas. Ini harus diantisipasi mas. Dan yang terakhir tadi ya tuntutan pekerja ya, pekerjaannya demo gitu ya. Demo terus, itu dangerous ya, minta naik gaji, kalau demo terus kayak gitu bisa bubar perusahaannya ya. Tapi itu ya dilemanya harus diatasi ya. Jadi itu mas ya, ada 6 faktor yang mempengaruhi standar gaji. Yang pertama ketetapan pemerintah tadi, yang kedua tingkat gaji di pasar ya, yang ketiga kemampuan perusahaan, yang keempat kemauan perusahaan, yang kelima kualifikasi SDM yang akan dicari, dan yang terakhir tuntutan dari pegawai atau buruh. 6 faktor itu yang akan mengaruhi tingkat gaji di perusahaan Anda. Ya. Nah nanti kita akan lanjutkan dalam video berikutnya mengenai berbagai hal yang mengaruhi kenaikan gaji. Ya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.